Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan saat ini di mana kehidupan yang sangat maju yang luar biasa, pendidikan di mana-mana, kebutuhan manusia semakin meningkat. Bahkan semuanya manusia di dunia ini butuh dengan yang dinamakan materi. Adapun ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia ingin agar anaknya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Tapi dengan materi ini bisa membuat anak kita sebaliknya. Kenapa? Ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Karena dengan materi ini, anak yang bisa jadi yang tadinya soleh, sebaliknya karena indahnya kehidupan ini, apalagi selalu kita penuhi materi-materinya. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pasti semua orang tua menginginkan agar anaknya anak yang menjadi soleh dan solehah. Ada satu doa yang dimana dipanjatkan oleh seorang nabi dalam surah ke-14 ayat ke-10 juz 13. Apa yang berbunyi? Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbij'alni muqimas shalah, Rabbij'alni, Rabbi wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunan-keturunanku muqimas shalah, yaitu orang yang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, terimalah doaku ini. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, seorang nabi yang sangat luar biasa mendoakan anaknya, ingin agar anaknya apa? Menjadi anak yang soleh. Bahkan ada satu doa lagi, ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Rabbana hablana minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kami anak-anak yang soleh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya untuk saat ini, untuk zaman-zaman ini, sepertinya anak soleh bisa kita hitung dengan jari kita. Banyak anak-anak kita yang kita cukupkan kebutuhannya dengan materi. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhwah fillah yang dirahmati Allah, anak ini tidak bisa kita harapkan sesuai yang kita inginkan, yaitu menjadi anak yang soleh. Jangan sampai anak kita di dunia menjadi teman yang dekat, yang akrab, sampai di akhirat nanti anak kita menjadi musuh di yaumil qiyamah. Ada apa dengan ini? Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di dunia ini kita selaku orang tua terhadap anak tersebut tidak bisa mendidik agamanya khususnya, akhlaknya, sehingga ia taat, sehingga ia tunduk kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Di samping ia taat dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ia tidak diajarkan agama. Agama yang sebagai pondasi buat diri dia. Apa? Keimanan, ketakwaan, dan adab yang harus ditanam dalam anak kita, ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kalau di dunia anak kita saja sudah menjadi musuh, apalagi nanti di akhirat, ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Banyak anak-anak sekarang yang melawan terhadap kedua orang tuanya. Bahkan sampai ada yang membunuhnya, ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Sungguh sangat menyedihkan. Ada apa dengan kedua orang tua ini? Ada apa dengan anak ini sehingga anak ini demikian, ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah, jangan sampai terjadi, ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh seandainya kita mempunyai anak-anak yang soleh,
yang sangat luar biasa agamanya, yang sangat luar biasa pendidikan Islamnya. Sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya bagus, dan semuanya. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, ini adalah tabungan akhirat kita kelak. Coba ikhwafillah yang dirahmati Allah, seandainya kita mempunyai anak 4, yang satu SMA, yang satu SMP, yang kedua SD, yang terakhir adalah TK bisa jadi. Yang ketika orang tuanya meninggal dunia, saat orang tuanya wafat, anak soleh ini ikhwafillah yang dirahmati Allah berlomba-lomba untuk membacakan Al-Quran ketika kedua orang tuanya meninggal dunia. Kenapa? Ada apa dengan Al-Quran? Karena dengan Al-Quran ikhwafillah yang dirahmati Allah akan memudahkan sakaratul maut kepada seorang mayit. Anak yang pertama yaitu berstatus SMA. Aku ingin bacakan ayat untuk mama yang terakhir. Ia membacakan Al-Quran depan ahlu mayit seorang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Yang pertama membacakan surah Yasin di depan ahlu mayit seorang ibunya. Yang kedua dari SMP. Ya abang, aku ingin membacakan surah ayat Quran untuk mamaku yang terakhir abang. Membacakan Quran depan mayit seorang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bunda, ayah, kira-kira ketika kita saat meninggal dunia, apa yang kita rasakan jika anak-anak kita membaca Al-Quran? Sudah pasti tentram roh kita. Sudah pasti adem roh kita. Ikhwafillah yang dirahmati Allah. Baru 2 yang bacakan surah Al-Quran. Belum yang satu lagi. Yaitu anak kita yang di SD. Abang, aku ingin membacakan Al-Quran buat mama yang terakhir abang. Kata abangnya, silakan adekku baca Al-Quran untuk mamaku yang terakhir. Ia membacakan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Indah bukan terdengar oleh seorang ahlu mayit, ruhnya adem, tentram akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, diantarkan oleh anak-anak yang soleh. Ada satu lagi anak kita, yaitu sekolah di TK. Ia ingin sama pula seperti kakak-kakaknya, ingin bacakan ayat Al-Quran. Tapi apa boleh buat? Anak ini cuma hanya hijaiyah yang ia bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, sim. Sampai akhir. Ia bacakan huruf hijaiyah. Ingin seperti kakaknya. Tapi ia belum sampai ke sana. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda yang kami cintai. Walaupun ia membacakan hijaiyah, tetapi dalam hatinya ia berkata, Rabbik firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Yang kebilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah indah mempunyai anak-anak yang soleh, anak-anak yang selalu menghantarkan kedua orang tuanya dalam hal kebaikan. Sampai kepada kematian pun anak-anak soleh menghantarkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Qur'anul Karim. Bagaimana kalau seandainya anak-anak kita sebaliknya, ketika kita meninggal dunia saat sakaratul maut, anak-anak kita cuma hanya bisa menangis saja,
cuman hanya bisa melihat saja, menyaksikan saja seorang ayah, seorang ibu saat sakaratul maut, tidak bisa apa-apa di hadapan mereka. Ada apa ini? Alangkah ruginya, alangkah sedihnya ahlu mait ketika melihat anak-anaknya yang demikian. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda semuanya, mari kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sehingga apa? Anak-anak yang soleh dan soleh ini insya Allah nanti di yaumil akhir menjadikan tabungan buat kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan anak soleh ini tidak sampai ketika di dunia, bahkan ketika meninggal dunia, anak-anak soleh ini selalu menghantarkan doanya. Dan doa yang tidak akan terputus pahalanya di yaumil kiamah adalah doa anak-anak yang soleh. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak kita dijadikan sebagai hamba Allah yang soleh. Anak-anak yang soleh dan soleha. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada kedua orang tuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saksikan terus kajian Islam bersama saya dan Jaka Satria hanya di NFC Channel. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.